Guys, aku mau dengerin kisah Rasulullah waktu kecil nih. Yuk kita dengerin bareng. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Beliau lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Itu adalah sekitar 1450 tahun yang lalu. Jadi Rasulullah itu lahirnya di Mekah. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi yang mulia lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Beliau dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum Rasulullah lahir. Aku tambahin nih, di tahun waktu Rasulullah lahir tuh ada kisah yang terkenal. Singkatnya gini. Jadi ada namanya Abraha. Dia gubernur Yaman. Terus dia bangun tempat buat ibadah yang sangat megah, buat nyaingin Ka'bah. Tempatnya tuh udah jadi malah sepi guys, karena gak rame kayak Ka'bah. Akhirnya dia pengen hancurin Ka'bah. Mungkin biar orang-orang ibadahnya ke situ aja kali ya. Dia udah kumpulin gajah yang gede-gede dari Afrika. Tapi waktu si gajah-gajah itu sampai di Ka'bah, langit tahu-tahu gelap. Terus datang burung-burung ababil yang bawa batu. Batu yang dibawa burung itu panas loh guys. Terus pasukan gajahnya tuh pada mati karena dilemparin batu panas sama burung ababil. Nah, di tahun yang sama tuh Rasulullah lahir. Adalah Halimah Sa'diyah. Beliau seorang ibu yang dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad. ASI beliau sulit keluar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah semuanya. Allah membuat air ASInya keluar dengan deras. Oh, jadi Rasulullah tuh waktu bayi dirawat bukan sama ibunya guys, sama ibu yang namanya Halimah. Kenapa ya guys? Coba kita lanjut lagi. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah dikarenakan kaum Quraisy memiliki sebuah tradisi. Tradisi yang menyebabkan pada hari ke-18, ibunda Nabi harus menyembunyikan Nabi di pedalaman. Tradisi tersebut lebih jelasnya yaitu bahwa pada hari ke-18, selepas kelahiran seorang bayi, maka bayi itu harus diungsikan ke pedalaman dan baru akan dikembalikan ke ibunya ketika kelak berusia 8 atau 10 tahun. Berdasarkan beberapa sumber, tujuan tradisi ini agar kemampuan bahasa sang anak bagus. Karena di pedalaman bahasa yang digunakan masih bahasa Arab asli, belum campuran. Selain itu, agar sang anak juga bisa tumbuh dengan udara pedalaman yang bersih, tidak seperti di kota. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal inilah yang membuat Nabi berada di bawah asuhan Halimah. Jadi kalau kita lahir tuh pas umur kita udah 18 hari, kita harus dibawa ke kampung gitu deh. Dan baru pulang kalau udah umur 8 atau 10 tahun. Waduh, zaman dulu kayak gitu. Pertumbuhan ya. Nabi Muhammad di perkampungan Bani Sa'ad sangatlah baik. Saat usia beliau 9 bulan, Nabi telah dapat berbicara dengan fasih, tidak rewel, juga tidak menangis, kecuali ketika tidak dikenakan pakaian, karena malu dilihat orang. Wah, Rasulullah pas umurnya baru 9 bulan udah bisa ngomong ternyata guys. Gak rewel lagi. Terus gak nangis gitu. Paling nangisnya kalau lagi gak pakai baju gitu. Soalnya Rasulullah malu. Hebat banget emang Nabi kita ya.
Suatu hari, ketika Nabi Muhammad kecil sedang bermain dengan yang lain, beliau didatangi oleh dua orang yang berbaju putih. Beliau sempat bertanya, namun tidak dijawab. Dua orang berbaju putih itu berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh beliau. Melihat beliau dibawa oleh dua orang itu, teman-temannya pun berlari mendatangi rumah Halimah dan menceritakan hal itu. Halimah pun terkaget merasa khawatir. Namun, ia berusaha tenang. Teman-teman beliau itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad kecil dibawa dan dibaringkan di sebuah batu, lalu dadanya dibedah sambil dibolak-balikkan. Mendengar itu, wajah Halimah pucat dan khawatir. Ia pun kemudian berlari menuju tempat yang diceritakan anak-anak itu. Sampai di sana, ia melihat Nabi Muhammad yang terdiam. Halimah pun berusaha menenangkannya. Nabi Muhammad kecil kemudian merangkulnya. Halimah bertanya apa yang terjadi. Dan Nabi menjawab bahwa dua orang berbaju putih itu berusaha mengambil sesuatu dari tubuh beliau. Halimah kemudian bertanya lagi apa yang diambil. Nabi Muhammad menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Sebentar guys, jadi waktu lagi main sama teman-temannya itu gitu, Rasulullah didatengin gitu sama orang. Ada dua orang lagi. Dia dibawa gitu sama orang dua itu. Kata temennya, Rasulullah dadanya dibelah gitu sama orang itu. Setelah diangkat sebagai nabi, barulah diketahui bahwa dua orang berbaju putih yang menemuinya saat masih kecil adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari dan mengangkat keburukan dalam hati nabi kita yang mulia. Oh, ternyata itu malaikat, guys. Buat ngambil sifat jelek di hati Rasulullah, guys. Oke deh, segitu dulu kita dengar kisah Rasulullah yang mulia. Besok kita lanjut lagi ya. Bye, dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah.